saya hormati, saya banggakan, sekaligus saya aturkan dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak pejabat Polres Bekasi Kota, yaitu Ibu Ayu AKBP, Ibu Ayu SH MA ya, dan Bapak Kapolsek kita yaitu Bapak Salahuddin, Bapak Haji Salahuddin Al-Ayubi. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu istimewa kita pada pagi hari ini, yaitu Wakasat AKBP Ibu Nurjana. Yang saya hormati Kapolsek Bekasi Barat Bapak Haji Salahuddin, dan tentu saja yang saya hormati pimpinan kita di negara ini, yaitu yang kita banggakan yaitu Bapak Lurah Sudarsono, dan saya hormati Bapak Kasat Mahmud. Mengucapkan selamat kepada pimpinan kita Bapak Lurah Bintara, Bapak Sudarsono, Estimama, kalau seperti buat saudara kita. Ini pimpinan saya yang benar-benar yang baru kali ini saya merasakan benar-benar pimpinan yang benar-benar peduli kepada warga kita, dan insya Allah alhamdulillah. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Wakasat Lantas Polres Bekasi Barat AKBP Haji Salahuddin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolsek Bekasi Kota, Bapak Kompol Salahuddin SH, yang mana sama-sama diketahui beliau ini benar-benar responsif. Setiap ada permasalahan langsung direspon, dan setiap pengungkapan permasalahan kasus beliau tidak perlu lagi menunggu lama-lama. Jadi kita cukup berbangga punya pimpinan seperti beliau, dan ini merupakan kerja cepat, kerja responsif yang memang menjadi tuntutan Polri saat ini, ya, yang selalu kita selalu bersinergi, terutama di Bintara, wabil khusus di Kecamatan Bekasi Barat. Yang saya hormati juga Bapak Kasat Narkoba Polres Bekasi Kota, Bapak Kompol Solo Seto. Selamat pagi, hadir di sini juga. Sama-sama saya juga mengaturkan terima kasih jajaran Polres, jajaran Polsek Bekasi Kota, ya, ada Bapak Buta dan Bapak Teddy. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi, dirangkaikan dalam rangka sinergisitas mencari aspirasi dan sekaligus solusi. Bagaimana seorang Teddy bisa menjaga warga satu di Bintara kalau warganya saja jumlahnya sudah 62.597 jiwa. Nah, ini perlu ditambah personilnya. Ya, cuman bicara tambah personil, Bapak itu harus paham, pasti kaitan dengan anggaran. Nah, oleh karena itu memaksimalkan fasilitas dan kita akan menambah poin inovasi dari bagian Polri, manakala kalau diadakan tim digitalisasi, ya. Ya, harapan kita selalu ingin baik-baik, tapi yang jelas sebaik apapun kalau bikin kita bersama, kita tidak akan punya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, imamul muttaqin sayyidil qurun al-mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada saya Ibu Ayu, yang saya hormati Pak Seto mantan Kapolsek Bekasi Barat, yang saya hormati Pak Kiai, ini sahabat saya, kita dukung terus ya apa yang menjadi kegiatan beliau, termasuk apa yang disampaikan kepada di dalam bertindak ini.
Saya sapa dulu Bapak Lu, terima kasih Pak Presiden yang hadir di sini. Luar biasa, tepuk tangan begini dulu. Demikian juga kepada rekan kami, Pak Eto, demikian juga yang kami banggakan kepada Bapak Erwin, Menteri, demikian juga yang kami sangat cintai dan sangat hormati, kakak-kakak. Maka dari itu kami hadir ke sini atas dasar daripada kebijakan itu dan bukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami diamanahkan oleh undang-undang itu bahwa polisi garda ke depan dalam rangka kita memberikan pelayanan, pelindung dan pengayom. Demikian juga menjaga harkat Tipmas, Pak, memelihara daripada ketertiban keamanan masyarakat. Bapak Kapolri juga, memang betul bagus orang menindak, tapi lebih mulia lagi kita pencegahan, Pak. Nah, isi seperti ini, Pak. Konsepnya adalah dialog. Konsepnya polisi adalah preemptif, pencegahan. Preemptif, berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang ada, berdiskusi dengan pusat pemerintahan. Sejalan dengan itu, kami dalam mengemban tugas ini dibantu oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinmas, Babinsa, TNI, demikian juga pemerintahan. Untuk apa, Pak, Ibu-ibu? Untuk kita menciptakan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul di sini bisa menyelesaikan satu permasalahan yang bapak-bapak, ibu-ibu rasakan. Jangan takut, Pak. Jangan takut, ibu-ibu. Sampaikan. Kami siap untuk menyelesaikan permasalahan apabila itu bisa kita diskusikan. Saya Basian, warga RT 0505 Kelurahan Bintang. Saya umur 71 tahun. SIM saya jelas sudah mati. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya sehat, mampu untuk membawa motor misalnya, tapi SIM saya sudah nggak berlaku. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bisakah usia seperti saya masih membuat SIM? Karena pada dasarnya saya sendiri, kalau SIM saya kalau udah mati di jalanan itu bisa bawa motor sendiri, boleh nyolong itu, takut ada razia polisi atau ada kesalahan, sehingga saya akan tanya beberapa dan saya akan jelaskan batasan mana yang saya harus lalui untuk bisa membuat SIM. Gimana antisipasi dari polisi menghadapi permasalahan yang ada saat ini, terutama geng motor ya, Pak, dan juga begal. Jujur, saya sebagai pengurus RW, saya juga pengurus Ormas, Bapak. Dan dari RPR, kami sudah melakukan giat setiap malam minggu, patroli dari Bintara sampai ke Ranji, intinya sekitaran Kecamatan Bekasi Barat. Giat patroli tersebut sebelumnya saya juga sudah menyampaikan izin ke Pak Teddy selaku Dimas Polri Bintara. Dan langkah itu rutinitas sudah kita lakukan selama 2 bulan ini, Pak. Ya, terutama untuk mengantisipasi begal ya. Dan Bapak Abdurrahman, Ketua RT 01 RW 05. Sehubungan dengan yang saya tahu ya, informasi masalah tilang, kan katanya udah orang Polantas sudah menyampaikan buku tilang. Apakah itu benar? Yang kedua, kalau saya baca juga grup itu nominal tilangnya agak murah banget. Apakah itu kebenaran? Alhamdulillah, bersyukur banget Pak Lurah kalau memang itu benar. Saya mohon klarifikasi dari Ibu. Ya, mungkin yang terakhir mungkin sehubungan apa yang disampaikan Pak Lurah Bintara. Kita mohon juga mungkin entah di Bekasi Barat, kecamatan ada sebulan sekali atau apa SIM keliling. Yang pertama kami jawab, Pak, ya. Jadi Bapak tetap bisa masih ya untuk membuat SIM. Apabila SIM itu sudah mati sehari, itu dianggap sudah baru, Pak. Jadi kewajiban Bapak adalah tes kesehatan, tes psikologi. Jadi selama itu bisa, artinya itu kan ahli yang membicarakan, Pak. Artinya itu keterangan daripada ahli. Tes kesehatan itu ada dokternya, Pak. Nah, di situ ada memang aturan-aturannya, Bapak. Jarak jauh sekian meter itu masih jelas apa tidak, seperti itu. Jadi Bapak lakukan
tahapan-tahapan itu insya Allah kalau memang Bapak dinyatakan lulus itu kesehatan, psikologi dan dinyatakan lulus, Bapak bisa untuk ini. Apalagi Bapak bilang saya sudah pernah membeli fisik dulu, Bapak lengkapin aja itu dulu. Dengan dasar itu mudah-mudahan yang sering kita lakukan kehadiran kita dengan lampu-lampu kepolisian atau sim-sim kepolisian, termasuk lampu-lampu rotator itu. Ya, kemudian juga ada patroli presisi. Kejadian yang waktu di pasar pagi itu Pak Lula, patroli presisi itu baru lewat beberapa menit kemudian kejadian yang terjadi tawuran yang akhirnya menyebabkan 2 korban, 1 meninggal, 1 luka-luka berat. Dan pelakunya dalam waktu 2,5 jam kita udah bisa tangkap. Itu akibat cepatnya namanya itu tertangkap tangan. Ya, tetapi setelah ditangkap, diamankan orangnya, digeledah, sudah apa semua oke, dikumpulkan barang buktinya, kemudian segera disupport kepada petugas, kepada Babi untuk segera datang mengamankan itu. Tidak boleh melakukan penganiayaan atau melakukan pemukulan. Ya, kecuali kita mungkin diserang oleh dia, ada upaya namanya ada nobir atau overmah bahasa Belandanya, keadaan terpaksa yang membuat kita harus melakukan. Narkoba itu kenapa Pak bolak-balik ya, kenapa sekali. Jadi kita harus tahu dulu apa itu narkoba. Narkoba itu zat ya dari tanaman ataupun dari bukan tanaman sintetis, dan sifatnya bisa melemahkan tubuh kita, ya, menahan rasa nyeri, merubah pikiran dan visi kita, yang lebih berbahaya lagi membuat kita ketergantungan Pak. Ini yang ketergantungan. Biasanya orang-orang tuh mengenal narkoba dari penasaran, terus coba-coba, terus terjadi kebiasaan, terus ketagihan. Yang berat itu ketergantungannya Pak. Karena zat adiktif ini zat yang bisa membuat orang akan mengulangi lagi Pak. Dan hukum kita itu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, di situ ada pasal 55 dan 54 tentang rehabilitasi. Jadi semua pengguna narkoba itu bukan disebut sebagai tersangka Pak, tapi dia juga disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Karena apa? Karena faktor tidak tahuan dan tidak pengertian. Mereka itu hanya pemula ya, dia pakai pemula, dan itu bisa kita rehabilitasi Pak. Ya. Lain dengan bandar, mau terkusur ataupun yang besar ya. Jadi kita ada hukumnya. Kalau memang sesuai dengan hukum standar kita bisa lanjutkan sampai sidang pengadilan. Tapi kalau ada dia cuma memakai terus tidak ditemukan barang buktinya ya Pak ya, di tes urinnya positif, ya itu akan kita kirim ke rehabilitasi Pak. Di rehabilitasi walaupun dari Undang-Undang Narkotika sanksi untuk pengguna pemakai yang lebih dari 1 gram sabu dan 5 gram ganja itu punya sangat berat Pak. Ya. Bisa hukuman sampai 4 sampai 12 tahun, hukum lebih, ada hukuman mati. Kalau narkoba ada hukuman mati Pak. Yang pernah kita laksanakan di Indonesia ini hukuman mati. Ya. Di Indonesia hukuman mati itu teroris, narkoba sudah ada. Dari tempat terorisme. Tadi ada masalah tentang bagaimana kalau kita ada kegiatan teroris, misalnya kita kan boleh membela diri ya, misalnya kita dipegang, tiba-tiba kita membela diri. Nah saya mau tanya, batasan mana kita bisa membela diri, misalnya kalau refleks kita mau bunuh diri orang itu sampai meninggal atau bagaimana? Bagaimana sanksi hukum kepada kita yang membela diri seperti itu? Kemudian motornya mogok, tiba-tiba disamperin sama 2 orang, malam nih, 3, diambil rampas HP-nya, dikejar, jadi perkelahian. Si begal itu ternyata di bawah senjata tajam, ternyata terbunuh, meninggal dunia. Nah, dibawa ke rumah sakit, polisi datang mengamankan. Indikasinya kita lapor ke orang tua, orang tua ngakunya anak saya dibunuh sama begal, dibalikin. Nah, jadi si orang yang baik-baik ini memang kita periksa juga Bu, yang kita periksa ditahan. Hasil penyelidikan, ternyata hasil penyelidikan
ternyata dia jadi korbannya, tapi dia membela diri, meminta haknya kembali, terjadi perkelahian, akhirnya yang satu meninggal dunia, yang satu tertangkap. Nah, pelakunya dari hasil keterangan kita buka informasi, ya saksi-saksi mengatakan, ya ternyata si begalnya meninggal. Nah, si korbannya ini kan membela diri kan. Nah, tadinya dia tadi ditahan, mau ditetapkan jadi tersangka, akhirnya mendapat penghargaan gitu.